Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pada siang hari ini. Sebuah pujian berjudul Persembahanku akan mengiringi waktu saat teduh saudara. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku
Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Mari kita akan memberikan yang terbaik buat hamba Tuhan di dalam peribadatan ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bapak Pendeta Gunawan Hartono dan tim Angklung nanti akan melayani Tuhan dalam puji-pujian. Selamat datang Bapak Hartono dan ibu-ibu dari GIA Pegangsaan Jakarta. Ya. Boleh berdiri, Pak? Iya, ibu-ibu boleh berdiri? Iya. Silakan duduk lagi. Baik. Mari kita beri salam ke kanan kiri kita, salam damai, ya. Salam kasih. Dengarlah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah yang kedua pada kesempatan siang ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu ada di rumah Tuhan pada siang hari ini. Yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, boleh lambaikan tangannya tinggi. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kami mau bawa hati kami, Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Serahkan
persembahkan hidup kami Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala rencana kami, karena hanya Kau yang tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku hanya padamu saja Tuhan. Padamu Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Mari kita mau tinggikan namanya, mari kita mau sembah Dia, mari kita mau sembah Dia lebih lagi. Biar hadirat-Mu datang Tuhan di atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa, hanya Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan hanya bagi Engkau. Biar hidup kami bisa menjadi persembahan Tuhan yang hidup, persembahan yang harum Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, biar puji-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan kebaktian kami Tuhan dari awal hingga akhir, kiranya Engkau yang bekerja Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita mau sembah Tuhan kita yang mulia. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Katakan keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, padamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama serukan. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Bapa, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari sama-sama kita menserukan. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Karena hanya Dia yang layak untuk terima semua kemuliaan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Sama-sama katakan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mari kita menyatakan sama-sama. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Haleluya. Mari kita mau sama-sama nyatakan, mulia nama-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Boleh berikan sorak-sorai lagi yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita mau sama-sama nyanyikan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita mau nyanyikan bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Ya Allah yang tidak melihat masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil
mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Kami mau setia Tuhan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Terima kasih Bapa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena hanya Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang terima, yang layak terima. Mari kita mau katakan sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagimu kuasamu, kuatanku, hanya Kau Tuhan pengharapan kami Tuhan. Mari kita mau angkat tangan sama-sama katakan. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami serahkan Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Angklung GIA Pegangsaan Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Puji Tuhan, senang sekali kalau hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih pada Gembala Jemaat Majelis yang memberikan kesempatan buat kami untuk melayani. Terima kasih Bu Endang, Pak Hendro, Bu Yen, Pak Hari yang senantiasa mendampingi kami selama kami ada di Kudus.
Izinkan saya memperkenalkan diri, rombongan kami terdiri dari Bapak Gembala, Gereja Islamasi Jemaat Pegangsaan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Gembala Jemaat yang juga Pendeta Gunawan Hartono maksud saya, yang adalah suami saya gitu. Maksudnya mau memperkenalkan diri, ya saya istrinya. Ya, Pak Fani ini pelatih kami yang luar biasa, melanglang buana bukan hanya di dalam negeri tapi juga keluar negeri ya. Berhadir bersama dengan Ibu. Vokalis kami Pendeta Yohana dan Saudari Ade. Dan kami semua berjumlah 30 orang. Ketua kami Ibu Kian Tomaswa. Asli Kudus. Ada juga sini banyak yang kudus-kudus ya. Ini sebelah saya juga kudus. Ada juga yang setengah kudus, Ibu Lisa. Suaminya kudus, dianya Sukabumi. Ya. Dan kami kalau Bapak Ibu lihat, kami ini sangat bervariasi. Dari yang rambutnya putih sampai yang rambutnya merah. Ya. Dari yang masih noni-noni sampai yang sudah lansia. Tapi percayalah kami tetap disatukan Tuhan dalam pelayanan. Bahwa memang usia kami begitu jauh. Tapi kami dapat bersatu. Di sebelah saya Ibu Deborah, Ibu Bisono. Saya biasa manggil Ibu Deborah Melan. Ini usia kepala 8. Kepala 8, lansia perkasa. Accounting sebuah perusahaan, sekarang masih ngurusin pajak. Kemana-mana naik mobil sendiri. Tentu tidak ke sini, karena kemarin kami ke sini naik bus. Ya. Ibu Deborah nggak bisa naik setir bus. Lalu yang bungsu kami itu yang di belakang-belakang, yang rambutnya merah-merah. Ya. Itu kepala 4 itu. Ya. Kami akan mempersembahkan 2 buah pujian, berharap pujian ini menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya pantun, lupa pantunnya. Ingat warna rambutnya, ditagih pantunnya. Ya, Bu Naomi akan pantun. Terima kasih. Suara angklung bersahut-sahutan. Kota Kudus penuh kenangan. Kami datang melayani Tuhan bersama jemaat penuh kehangatan. Terima kasih.
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami pada saat kami merenungkan akan firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dan akan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta maaf kalau suara saya habis karena makan soto kudus ini. Kemarin makan soto kudus di Jatmi, jadi suara saya serak. Ini ada kemungkinan karena kurang banyak makan sotonya, atau mungkin terlalu enak sehingga menjadi suara saya menjadi serak ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal 5, surat Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Bulan Agustus ini, di mana setiap rumah di seluruh wilayah Nusantara harus memasang bendera merah putih. Karena pada bulan Agustus di mana kita merayakan hari ulang tahun, dan tahun ini tepat berulang tahun yang ke-80. Gereja Isa Masih Pegangsaan khususnya sejak minggu pertama itu diadakan suatu acara. Minggu kedua dan ditutup pada minggu yang ketiga yang lalu, di mana kita merayakan ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan dengan lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan, membaca Pancasila, juga mendengarkan akan teks proklamasi di dalam gereja. Dan itu memang kita lakukan setiap tahun. Kalau tidak salah sudah 25 tahun kita merayakan di dalam acara gereja. Sehingga pada minggu yang lalu, mendadak saya juga mengenakan topi yang terbuat dari bulu cendrawasih. Jadi kebetulan ada yang pakai, saya langsung pinjam, saya pakai aja. Ya. Tapi kalau saya bawa sendiri dari Papua, saya tidak berani. Karena bulu cendrawasih itu tidak boleh. Ya. Walaupun sudah bulu, itu menjadi risiko bagi orang yang membawa. Ya, jadi saya sama-sama dengan anak-anak yang pakai kertas, ya, gaya Papua. Saya juga mengenakan topi Papua juga. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai bangsa Indonesia kita merayakan akan kemerdekaan.
Dan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Di mana bangsa Indonesia tidak lagi dijajah, tidak lagi mengalami penderitaan. Tapi bangsa Indonesia telah dimerdekakan. Meskipun sebagai bangsa kita telah dibebaskan secara politik, namun tetap terikat secara rohani. Kalau kita membaca atau melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dan lain-lain. Berarti berdiri sendiri dan lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung pada orang lain atau pihak tertentu atau kekuasaan yang lain. Kita butuh kemerdekaan yang lebih dalam, bukan hanya dari penjajahan luar tadi, tapi juga dari dosa, dari rasa takut, dari kegagalan, dan juga kuasa dunia. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Dan kita dibebaskan bukan oleh emas atau perak, tetapi seharga dengan darah yang tertumpah dari Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan tadi, yang pertama kita dapat membaca, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saya memiliki akan handphone, ya, walaupun jadul tapi masih saya pakai, saya gunakan. Dan suatu saat HP yang saya kenakan ini rusak. Dan saya harus bawa ke service centernya. Dan dia mengatakan, Pak, bisa diperbaiki. Kalau baterainya suak juga bisa diganti. Tapi menjadi masalahnya, pasti banyak program-program yang ada di dalamnya itu akan hilang. Karena mau tidak mau akan diinstal ulang. Dan untuk diinstal ulang tadi, maka ya resikonya tadi akan banyak hilang. Sebuah komputer yang rusak karena virus, tidak cukup kita membawa tisu, kita lap bagian depannya, kita bersihkan bagian permukaannya. Mau tidak mau komputer tadi harus diformat ulang, diinstal ulang sistem yang baru agar dapat berfungsi seperti semula. Saya percaya rohaniawan di Gia Kudus ini ya ahli ini ya. Termasuk Pak Pendeta Yonatan ini ahli juga ini saya lihat ya. Jadi ngerti kalau apa namanya diinstal, apa yang artinya diformat ulang tadi. Demikian juga dengan kelahiran baru bukan cuma soal perbuatan tingkah laku. Bukan perubahan tingkah laku itu, tapi perubahan hati dan roh. Ini merupakan sebuah proses yang total dari dalam keluar oleh Roh Kudus. Yeskiel pasal 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Percaya kepada Yesus membuat kita menjadi anak-anak Allah.
Kita bukan lagi budak daripada dosa. Kita menjadi milik kepujaannya. Dunia memberi kemerdekaan pada kita, tapi kemerdekaan yang sementara. Yesus memberikan kebebasan yang kekal. Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan sejati adalah orang yang mengalami perubahan karena dia percaya pada Yesus dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi dia akan tetap teguh, setia akan firman Tuhan. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak hidup dalam perhambaan dosa. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak hidup dalam sifat-sifat keduniawian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat akan bagian yang kedua, di situ katakan ayat yang kedua dan yang ayat ketiga. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kebebasan sejati bukan berarti kita hidup bebas sesuka hati kita. Tetapi kita hidup sesuai, selaras, sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang taat karena kasih, bukan karena paksaan. Saya suka main layang-layang, apalagi kalau orang katakan itu kalau benangnya itu belum cuma baru kita beli, maka tidak mau kita gelas. Itu artinya kita buat, terus kita keringkan, dan nanti kalau sudah selesai kering kita dapat gunakan untuk main layang-layang. Dan banyak orang berpikir bahwa tali yang mengikat layang-layang tadi membuatnya tidak bebas. Karena apa? Terikat dengan tali tadi. Dia tidak bisa ke sana kemari. Tapi kenyataan tanpa tali tadi, layang-layang tidak bisa naik tinggi. Justru dengan tali tadi, ya kita tarik, akhirnya akan naik layang-layang tadi. Dan juga menstabilkan akan layang-layang agar bisa mengatasi akan angin tadi. Bayangkan kalau putus benangnya tadi, dia akan dapat katakan memang dia bisa naik kalau kena angin, tapi akhirnya dia akan turun. Demikian juga dengan hidup kita, ketaatan kepada Tuhan Yesus bukan belenggu. Ya. Seringkali kalau kita taat pada Tuhan Yesus, kita baca firman Tuhan ini ya. Maka kita merasa bahwa kita ini dibelenggu dengan firman Tuhan tadi. Karena kita tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan. Ketaatan kepada Tuhan bukan belenggu, tetapi arah dan kekuatan agar hidup kita tidak jatuh. Melainkan kita dapat terbang tinggi sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan. Hidup dalam ketaatan yang membebaskan tadi, itu kita lihat bahwa taat karena kasih, bukan karena ketakutan.
Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan bukan beban, tetapi ekspresi kasih, ungkapan perasaan penuh, pikiran dan sikap yang ditunjukkan melalui kasih yang dapat kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Mulailah setiap hari dengan doa penyerahan diri kepada Tuhan. Kita doa, tetapi biarlah kita juga menyerahkan diri kita hari demi hari tadi kepada Tuhan. Bahkan kita mungkin dalam doa, Tuhan, aku mau taat karena aku mengasihi akan Engkau. Yang berikutnya kalau kita lihat, gunakanlah kemerdekaanmu itu untuk saling melayani. Kebebasan bukan untuk memuaskan diri sendiri, tapi untuk hidup bagi Tuhan. Jadi kalau kita yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan, kita telah menerima keselamatan tadi, ya, itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita dapat hidup untuk Tuhan. Oleh sebab itu latih diri untuk menolak godaan kecil maupun godaan yang besar. Di dalam situasi dan kondisi sekarang ini, ya apalagi mereka yang punya posisi, baik di gereja maupun di pemerintahan, itu banyak godaan-godaan yang muncul. Kita lihat KPK mulai menangkap orang-orang, ya OTT, ya. Itu berarti orang tertangkap tangan, yang walaupun masih terduga tapi sudah tertangkap tangan, sehingga langsung dikeluarkan pernyataan-pernyataan dari pejabat yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita lihat, ya, di dalam ayat ini supaya kita juga taat dari hari lepas hari. Karena dengan ketaatan itulah kita akan mengalami akan pertolongan Tuhan. Kita dapat menolak akan godaan kecil. Kalau kita lihat, korupsi itu sampai triliunan. Ya. Kalau kita mendengar korupsi kecil itu kecil. Sekarang kalau tidak T itu kelihatan kurang besar. Tapi sekarang ada yang kecil pun ketangkap. Jadi kita kembali lagi, ya, godaan-godaan itu akan muncul di mana saja. Bukan berarti sebagai rohaniawan tidak mengalami demikian. Oleh sebab itu bangun komitmen, bukan sekedar emosi, ya, komitmen. Dulu ada katakan, kalau saya korupsi, apa 1 rupiah atau 1.000 rupiah itu, gantung saya di Monas. Pernah ya, dengar kan? Gantung di Monas terus. Nanti kalau gantung Monas itu kan tertutup kaca, terus lewat mana orang yang mau gantungnya itu, ya kan? Sampai ada yang membuat pernyataan, atau lagi, kalau korupsi hukum mati. Jadi kita bukan tadi ya cara emosi, tapi buat suatu komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita hidup taat, perlu ada keputusan, bukan hanya perasaan sesaat. Buat suatu keputusan, buat komitmen yang nyata. Apa yang nyata itu? Kita dapat melihat sendiri. Kita berani menjauhkan relasi yang tidak sehat. Kita mau mengatur lebih waktu dengan lebih baik lagi.
di dalam melayani Tuhan. Dan kita juga mau melayani Tuhan. Komitmen kita melayani secara teratur. Ya. Bukan saja di sini. Semua kalau kita mau melayani Tuhan kita harus dengan komitmen bahwa saya mau melayani Tuhan. Saya melihat ibu-ibu ini kan juga sibuk juga karena banyak tugas yang mereka kerjakan. Dan hari ini mereka dapat cuti. Jadi ibu-ibu yang ikut ini dapat cuti dari suami-suami. Ya. Jadi bebas sehingga kemana-mana, ayo ke sana kemari karena dapat cuti. Ya. Dapat cuti dari suami karena kalau sekarang bukan nganter anak ke sekolah, sekarang nganter dan jemput cucu ke sekolah. Ya kan? Dan kita lihat bahwa ini ada komitmen di dalam latihan walaupun jauh menuju ke gereja bisa 2 jam sekali jalan. Bisa bayangkan. Apalagi kalau ganjil genap terjadi, waduh lebih parah lagi. Tapi karena mereka komitmen melayani Tuhan, mereka datang di dalam latihan. Karena mereka komitmen mau melayani ke Kudus sama ke Pati, nanti malam mereka ada 3 yang pulang ke Jakarta naik kereta api. Jadi ini dibutuhkan suatu komitmen yang nyata. Bukan saja, jadi buat kita semua yang mau melayani. Orang merdeka bukan yang hidup semaunya, tapi yang hidup sesuai dengan maksud Sang Pencipta. Pertanyaan, apakah saya taat karena takut atau karena kasih kepada Allah? Hidup yang penuh kasih kepada Allah dan sesama adalah tanda orang yang benar-benar merdeka. Yang terakhir kalau kita lihat di dalam ayat 4 dan ke-5, di situ dikatakan, sebab semua orang atau semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia ini melambangkan sistem yang melawan akan Allah. Dunia di sini juga melambangkan akan dosa. Dunia di sini juga menggambarkan akan tekanan hidup. Dunia di sini juga melambangkan akan godaan-godaan. Kita hidup saat ini banyak kali menghadapi tekanan. Pada tanggal 22 Juli yang lalu saya khotbah di hari ulang tahun Sinode Gereja Isa Al-Masih yang ke-79. Saya mengatakan karena temanya dipulihkan untuk melakukan misi Allah, maka saya katakan siapa yang dipulihkan? Banyak orang beranggapan pendeta itu kan sudah kuat, pendeta tidak perlu dipulihkan, pendeta cukup, ya kan? Banyak ditukung sehingga dia kuat, tampilnya kuat, lihat dia aja, ya cerah menghadapi segala hal. Yang perlu dipulihkan itu kan jemaat. Saya katakan justru para pendeta-pendeta itu yang perlu dipulihkan. Ya. Jangan pikir, wow dia sudah mampu dan sebagainya. Perlu dipulihkan. Karena ada yang baru melayani, ya belum sampai 20 tahun, dia sudah mengeluh, ya sudah mengeluh, gitu. Mengeluhnya apa? Jenuh. Sudah jenuh Pak. Jadi dia tidak mau jadi gembala lagi. Ya banyak alasan-alasan dia kejenuhan. Bahkan di kalangan gereja Isa Al-Masih saya katakan, ini pendeta-pendeta yang usianya sudah menjelang 60 itu cepat-cepat minta emeritus.
Ya kan, kita menjelang 60 itu banyak yang minta emeritus. Karena sudah lelah, sudah capek, sudah kehilangan fisik. Saya katakan inilah perlu kita dipulihkan, sehingga saya usulkan ayo kita bangun rumah pemulihan untuk pendeta. Kita buat di daerah Sumawono, di situ ada lahan tidak besar, itu luasnya 1.795 meter persegi. Itu bisa dibuat rumah pemulihan. Jadi kita tidak perlu buat besar-besar, kita bisa membuat di situ sehingga para pendeta tadi dia bisa ya bersekutu dengan Tuhan, dia dapat memulihkan kondisinya. Ya ini. Jadi banyak godaan, banyak tantangan, banyak tekanan hidup. Bahkan kita lihat hedonisme itu sudah merajalela di mana-mana, termasuk juga di dalamnya, di dalam gereja. Kenikmatan yang sementara. Materialisme. Ya, ini juga muncul di gereja-gereja. Ya kan? Coba bayangkan. Jadi materi yang diutamakan. Humanisme, mereka memikirkan dengan pikirannya. Mereka tidak lagi beriman dan inilah menjadi godaan. Di tengah-tengah kemerdekaan yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga kita berpikir hanya secara logika, mana mungkin. Tapi di dalam kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan ini, kita diajar supaya kita beriman, kita percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam kondisi yang sekarang ini tidak baik-baik saja, tentunya kita juga memikirkan bagaimana ekonomi, bagaimana bisnis itu menghadapi penurunan demi penurunan. Apalagi pada masa pandemi yang lalu, ya kan? Banyak gereja yang tutup, ya kan? Tutup bukan karena pandemi, tutup karena omsetnya turun. Kalau omsetnya turun berarti tidak bisa bayar kontrak lagi, sehingga banyak yang tutup gitu, ya kan? Ya puji Tuhan. Saya lihat gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia tidak ada yang tutup masa pandemi ini, ya kan? Dan saya juga selalu menekankan, ya kita bisa lakukan ini semua, walaupun dengan penghematan. Kenaikan gaji juga tidak perlulah. Yang penting kita bisa hidup, tidak ada PHK dan sebagainya, sehingga berjalan. Bahkan saya katakan pada majelis, potong yang buat saya. Apa yang ini saya lakukan. Nah ini kita lihat bahwa kita sebagai orang-orang merdeka tadi, kita harus percaya bahwa Tuhan mencukupkan akan kebutuhan-kebutuhan yang kita lakukan. Justru di dalam masa pandemi, suatu saat ada orang yang jual apartemen. Ya udah dijual dan saya mengatakan ya udah saya beli dah. Waduh, masa pandemi beli apartemen. Tapi katakan saya bayar 100 dulu ya. Ya boleh dah. Waduh jadi boleh, senang juga. Ya apakah itu DP atau angsuran enggak ngerti dah. Setelah itu kita urus ke notaris dan sebagainya. Notarisnya minta supaya saya sama istri, ya, sama penjualnya harus datang. Waduh, apa enggak bisa notarisnya datang aja dah, minta tolong. Tak mungkin ini akan kecil, saya bilang gitu. Wah enggak bisa Pak. Saya bujukin. Pak,
notarisnya mintanya Bapak datang juga. Oh iya boleh. Tapi dia katakan syaratnya, ada syarat lagi ini. Dia katakan Pak Gunawan, boleh bayar tuh 100 boleh. Tapi enggak boleh nama Pak Gunawan. Dah, bagaimana lagi nih? Mau beli enggak boleh pakai nama. Ya kan? Dia katakan pokoknya enggak boleh pakai nama Pak Gunawan. Pakai nama anaknya. Ya udah satu rutin aja enggak apa-apa lah. Toh juga anak yang punya. Akhirnya mereka berdua sama istrinya datang di depan notaris dan sebagainya, tanda tangan. Waduh, ya. Notarisnya juga tanya bagaimana pembayarannya dan sebagainya. Si penjualnya katakan, Pak Gunawan sudah bayar berapa? Loh, saya kan baru bayar 100 Pak. Ya baru 100, gitu aja. Ya kan? Terus selesai itu, ya terus aksuran berikutnya bagaimana? Di tempat notarisnya, notaris. Pak Gunawan, cukup, enggak usah bayar lagi. Ya notarisnya bingung. Apartemen di Jakarta cuma bayar 100 juta. Ya kan? Bisa bayangkan itu bukan di pinggir kota loh ya. Itu di dekat dengan Pegangsaan. Ya. Kalau saya hitung cuma 1 menit dari Pegangsaan. Itu cuma bayar 100 juta. Coba dalam kondisi. Kita percaya itu berkat yang daripada Tuhan. Walaupun tadi saya katakan, udah dah. Ya PK yang saya dapat dipotong aja. Kebutuhan enggak usah dah. Berkat Tuhan yang lain turun. Nah inilah. Kalau kita meyakini pada pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya bebas dari dosa masa lalu, tetapi juga diberi kuasa untuk mengalahkan dunia sekarang ini. Kuncinya adalah iman. Walaupun saya katakan tadi kondisi pandemi tidak baik-baik saja, tapi ada berkat juga. Ya, kalau kita beriman pada Tuhan, itu pengalaman ini. Ya, suatu saat saya sedang doa di gereja, sedang doa pagi, ya, telepon masuk berdering. Ya kan? Saya pikir ganggu ini baru doa, ada telepon saya matikan. Telepon lagi, saya matikan. Telepon lagi, saya matikan. Selesai doa, baru saya telepon. Maaf Pak, tadi sedang doa. Apa yang perlu saya bantu? Biasanya pendeta kalau ditelepon Jumat kan biasanya gitu. Apa yang bisa dibantu? Ya. Enggak Pak Gunawan, saya mau memberi Pak Gunawan. Ya. Begitu diberi itu, saya suruh datang itu. Saya lihat ceknya itu, nolnya itu banyak gitu loh. Gitu. Kalau nolnya banyak bisa dihitung lah. Saya lihat, nolnya banyak. Ya, lebih dari 6. Jadi mesti nol. Katakan puji Tuhan. Saya pikir coba kalau tadi Bapak ngomong WA, Pak Gunawan, saya mau memberi cek pada Bapak, waduh langsung saya buka itu. Justru saya tutup aja, biar ada ngapain ya lah, nanti dulu aja deh. Doa dulu, begitu buka dapat. Pada waktu mau diuangkan, tahu enggak, di bank, itu bagian itu tertawa dia. Pak apa benar ada duitnya? Aduh. Datang saya. Ini petugas bank itu ngomong dengan saya cek dulu Pak ya. Tahu-tahu udah ada uangnya ini. Saya tertawa aja sama petugasnya. Nah Pak, itu seuprit Pak. Ya kita lihat dulu, siapa tahu udah ada uangnya, bodong. Dicek itu, ada Pak. Sudah lihat jumlah yang ngirim? Sudah, ya udah. Akhirnya dia
berikan pada saya. Awalnya bohong, dipikir tidak ada duitnya. Di sini saya katakan kalau kita beriman pada Tuhan, ya Tuhan itu mencukupkan. Oleh sebab itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan itu akan mencukupkan kita. Gitu. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan demi kebutuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita hidup berelasi dengan Allah. Ya. Kemerdekaan sejati ditandai dengan kehidupan yang berelasi dengan Allah. Hal itu berarti ia memiliki sebuah hubungan yang diperbarui di dalam Tuhan. Bukan hari ini tapi setiap hari, setiap hari, setiap hari. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Jadi kemerdekaan sejati ditandai dengan hidup di dalam kebenaran. Berarti kita mau hidup benar. Bukan kemauan kita semata, tapi apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Dan hidup kemerdekaan yang sejati ditandai dengan hidup yang di dalam kasih. Kita perlu hidup di dalam kasih. Orang percaya yang telah mengalami kemerdekaan sejati dalam Tuhan, memakai hidupnya sebagai saluran kasih Tuhan bagi orang lain. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Jemaat Kudus yang diberkati oleh Tuhan juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja di lingkungan, tapi bisa menjadi berkat sampai kemana-mana. Bukan berarti terus kita menghambur-hamburkan, bukan. Kita diberkati, kita juga memberkati akan orang lain. Kemerdekaan sejati tidak bisa diberikan oleh dunia. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita. Dan kemerdekaan itu bukan hanya bebas dari dosa, tetapi hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan, dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kemerdekaan sejati. Bukan dari bangsa, tapi dari kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Kami percaya kepadamu dan kami mau hidup sebagai anak-anak Allah yang taat, yang penuh kasih dan menang atas dunia ini. Tolong kami supaya tetap setia dan mengalami kuasa kemenangan dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Merdeka, merdeka, merdeka.
Shalom seluruh jemaat GIAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Gunawan Hartono dari GIA Pegangsaan Jakarta. Dalam ibadah raya pertama dan kedua, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus jam 10 pagi di ruang ibadah Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Pada hari Selasa, 26 bulan Agustus, jam setengah 7 malam, Seksi Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara Pendeta Mingus. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini, tanggal 24 Agustus 2025 Bapak Liam Cui Kiem, Saudara Irgi Gunawan, Saudari Johanna Tania, Saudari Yunita Jayanti Santoso, Ibu Sylvia Yolanda Sastanti, telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Diharap kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah berusia 65 tahun lebih, untuk hadir dan bersekutu bersama dalam persekutuan kasih Kristus. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau Sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Pembangunan Rumah Diakonia. Rumah Diakonia dibangun bagi perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Mari kita menginvestasikan diri melalui sumber daya yang telah Tuhan berikan, baik melalui tenaga, doa, maupun dana. Dalam pekerjaan Tuhan, persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 bulan Agustus jam 5 pagi di ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Pada hari Minggu, 21 September 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rian Christian Wiguno dengan Saudari Evelina Francisca Gunawan, bertempat SMI Building, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto, atau paling lambat Minggu, 14 September. Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Al-Masih Kudus, jangan lupa datang komsel, hari Rabu dengan format kelompok kecil, pukul 7 malam. Bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus lantai 1. Sampai ketemu teman, Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian warta sepekan GIAKU. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Apakah kelima saudara yang ditayangkan tadi, Bapak Lim Cui Kim, Saudara Irgi Gunawan, Saudari Juwana, Saudari Yunita, Ibu Sylvia, hadir pada kesempatan siang ini? Oh, silakan berdiri ya. Iya, puji Tuhan. Selamat bergabung ya, kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan memberkati. Pada kesempatan ibadah yang kedua, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir selain rombongan dari Pegangsaan? Ada? Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, saya mohon bisa bangkit berdiri. Ada? Baik, puji Tuhan. Sekarang yang berulang tahun, tanggal 18 sampai hari ini, kalau ada yang berulang tahun silakan bangkit berdiri, termasuk ibu-ibu yang dari Bandung, kalau dalam seminggu ada yang ulang tahun silakan bangkit berdiri. Ada? Dari Bandung, dari Pegangsaan, maaf. Dari Pegangsaan ada yang berulang tahun? Kalau ada silakan bangkit berdiri.
Iya, selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati. Nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, sekali lagi atas nama Majelis Gereja Samasi Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Hartono dan tim Angklung ya. Nanti tim bersama Pak Gunawan akan melayani di Giapati dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk jalan-jalan kemana? Ke Lasem ya. Baik, sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Tahun depan bisa datang lagi ke sini ya untuk melayani di Gia Kudus. Atau katanya ada tim keroncong bapak-bapak ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang kedua ini karena Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu dan melawat kami dengan Roh Kudus melalui puji-pujian, melalui persekutuan yang indah, melalui tari-tarian, kami melalui musik dan pelayanan yang ada, kami memuji Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayanan tim dari Gia Pegangsaan. Berkatilah hamba-Mu Pak Pendeta Gunawan Hartono dan Ibu dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya, dalam pengembangan misi di Papua. Juga tim Angklung yang akan melayani lebih lanjut ke gereja-gereja yang lainnya. Tuhan berkati, jadikan mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang datang, yang boleh meresponi panggilan Tuhan di dalam ibadah yang kedua ini. Mereka juga memberikan berkat-berkat-Nya yang sudah mereka terima dari Tuhan. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberi dengan sukacita. Berkati tangan-tangan yang dengan sukacita memberi persembahan. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan rumah diakonia. Tuhan berkati supaya pembangunan ini boleh kami laksanakan dengan mengandalkan Tuhan. Mulai dari perizinan, pembuatan yayasan, dan pengumpulan berkat-berkat, dan mempersiapkan orang-orang yang akan membangunnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk tim guru-guru yang mengajarkan matematika dan bahasa Inggris secara sukarela di gereja ini untuk Kota Kudus ini. Berkati guru-guru dan para murid yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Berkati mereka satu persatu. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Berkat-berkat di masa depan, keluarga, studi, dan yang lainnya. Biarlah mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang dalam pergumulan, usia lanjut, dan sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa menyebut mereka. Kami berdoa untuk Ibu Maya, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oibianio, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnio, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Chan Bertin, Ibu Agnes, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, Bapak Thomas, Bapak Mahendra. Tuhan, jamalah mereka satu persatu, sembuhkanlah, kuatkanlah dan hiburkanlah. Kami berdoa untuk kota ini, Tuhan berkati kota ini menjadi aman, rakyatnya sejahtera, dan kota ini boleh menjadi terbuka untuk pemberitaan firman Tuhan, dan banyak orang boleh menjadi murid-murid Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya para pejabatnya bertobat,
tidak cinta mamon, tidak cinta uang. Mereka mengabdi kepada rakyat, mencukupkan diri dengan gaji yang mereka terima, dan mereka sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan, begitu cinta mamon, cinta uang melanda negeri ini, begitu parahnya. Kami berdoa kiranya Engkau menjaga bangsa kami ini untuk tidak hancur karena kekacauan ini. Selamatkanlah bangsa kami, ampunilah dosa kami semua. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan berkati supaya dunia, bangsa-bangsa ini menjadi damai satu dengan yang lain, dan jadikanlah kami pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu, jadilah saksi Kristus di mana saja engkau berada, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Happy Sunday, selamat hari